Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat. Wah, ternyata kalian. Oh, tega ya. Katanya 3 batang. Gue jadi ketawa. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Kita kedatangan ini anggota luar Batang. Iya nih, luar Batang nih. Oh, begitu. Tapi tetap 3 batang ya. 3 batang lah. Iya. Aku udah bela-belain bawa Gue tadi ketawa. bawa kolak loh nih. Nih, bawa kolak 1 untuk aku sendiri. 3 batang cuap-cuap, ngobrolinnya enak-enak. Oke, teman-teman, tadi seperti yang udah dibilang kita kedatangan seorang tamu nih, jadi luar Batang. Kebetulan beliau ini adalah seorang musisi. Nah, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol juga nih, ya nggak? Iya dong. Iya dong. Ngobrol-ngobrolin apa nih? Banyak kan bisa kita obrolin dari bintang tamu kita ini karena aktivitas sudah malang melintang dari mulai nasional sampai internasional. Dari ekonomi, kesenian, musik, semua dilahap. Iya. Oke, kita langsung aja kali ya. Memperkenalkan beliau ini. Ya. Perkenalkan dirinya sendiri. Saya- Dan juga aktivitasnya. Oke. Terima kasih 3 batang. Ya. Makasih juga 1 Batang. Saya Ramdan, berkegiatan di musik, di teater juga. Pokoknya kesenian, dan sekarang juga lagi ya sama aja, tetap di musik juga intinya. Hebat nih. Pasti pengalamannya banyak ya. Betul. Bermusiknya, spesialisasinya di musik apa? Kalau spesialisasi di biola. Oh, biola. Tapi saya bukan sekolah musik. Oh, Itu dia. 3 batang. Juga bukan anak sekolah teater. Bukan ya? Iya, bukan bukan sekolah musik. Iya, semua jadi yang ada di sini teman-teman, Oh, ya kita mengatasnamakan seniman yang terverifikasi. Tapi kita tidak berijazah dari sebuah akademi Ya. yang memang punya latar belakang. Kesenian. Kesenian. iya. Karena saya ngelihat bahwa kesenian itu bisa kita olah di luar Zona non kesenian iya, ya. non kesenian. Jadi kita bisa dapat di 2 lini. Secara formal kita dapat di bidang yang kita tekuni, misalnya jurusan kuliahnya apa gitu, dan di musik bisa kita olah, atau di kesenian lain bisa kita. Jurusan aslinya kalau boleh Jurusan aslinya tafsir hadis. Tapi Saya syariah. kamu Syariah. saya perbankan Islam. Jadi kita semua adalah basicnya ya. Wih, iya. Bukan Oke. win ya. Iya. Oke. Terus selama ini aktivitas selain bermusik juga apa ya? Ngajar-ngajar? kan? Ngajar masih, dan bantuin Pak Eko juga kalau ada garapan. Tapi ini bulan-bulan ini lagi di pandeminya agak sulit. Nah, Bantuin Pak Eko masa jual ayam apa gimana? Pak Eko. Pak Eko ada ayam? Iya, menarik ya. Maksudnya jadi ada relate nih sama opening kita waktu minggu lalu. Ya, kita kan juga ngomongin musisi di saat pandemi gitu kan. Iya. Atau seniman di mensiasati masa keadaan, pandemi ya. ini. Iya, Jadi iya. memang tadi dia udah langsung ya connect ya. Connect langsung. Oh, langsung connect ya? Luar biasa banget. Bener-bener dah lah dunia. Oke, lanjut kan. Iya. Punya bisnis juga ya, Pak? Iya, katanya? saat ini saya lagi usaha bebek. Oh, bebek. Jadi pandemi ini kan mempengaruhi lini ekonomi seniman ya gitu Betul. ya. Akhirnya harus cari siasat bagaimana untuk terus bergerak. Jadi nggak ngandelin dari seni, tapi dari kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan orang biasa gitu. Iya, sebentar. Memang kesenian dari dulu nggak bisa diandalkan. Saya juga tahu seperti itu, saudara. Saya juga mengalaminya kok. Tapi tetap sabar. Tahun berapa dapat honor? Tapi tetap sabar di sana. Lanjut. Jadi gitu ya, selain berbisnis juga memang seniman. Terus bebek itu bebek potong apa bebek apa sih? Iya, bebek pedaging. Jadi ada bebek itu ada 2 dia, bebek petelur dan bebek pedaging. Yang jadi konsumsi orang kan lebih banyak sekarang ini di pedaging. Tapi untuk sebenarnya kuota bebek di Indonesia itu masih rendah. Jadi makanya untuk teman-teman yang mau ikutan wirausaha bebek, peluangnya sangat
baik. Nah, Kesempatan. Jadi ngobrol wirausaha apa ngobrol kesenian kita? bisa jadi kan relate Kan aja. ada hubungannya. Oh iya betul. Mendukung Dan ya. ini jadi unik kan, bagaimana pengusaha bebek dia sekaligus juga seorang seniman. Iya. Jadi ketika dia lagi ngasih makanan, kan sambil dinyakan lagu-lagu. Oh, Iya, betul, iya. Pasti betul. beda tuh dagingnya. Beda, Iya, betul, dagingnya betul. akan semakin ceria ya. Bebeknya menari-nari aja, suka menari-nari. Kayak di Jepang kan seperti itu. Bagaimana dia melihara seekor sapi yang menghasilkan susu. Nah, ketika mereka melihara itu, maka diputarkan lagu-lagu Beethoven atau apa. Dan itu ternyata berpengaruh pada susu yang dihasilkan. Oh gitu, susunya jadi besar apa? Kadar susunya lebih, rasanya lebih enak, kandungan juga lebih gizi, lebih kaya. Iya, gitu. iya. Menarik. Begitu juga saya rasa dengan bebek odon ini. iya. Perusahaan bebek yang dikelola oleh seorang seniman, seorang musisi apalagi, pasti akan berbeda dagingnya. Oh. Makanya coba pesen. Pesan di order bebek langsung ya, odon. nanti ada press listnya. Brandnya bebek odon. ya? Bebek odon. Bebek odon. Iya, brand bebek odon. Ya benar itu memang terkait ya. Maksudnya kalau kita memperlakukan sesuatu itu dengan apa ya? Dengan intuisi, dengan rasa yang baik, berbuahnya akan baik. Baik, betul. Iya, iya. Betul. Punya pengalaman yang seperti itu enggak? Di awal itu tadi saya bilang apa namanya interaksi antara bunyi, ya mereka kan ini ya, terkoneksi ya semuanya dengan apa, dengan manusianya, psikologi. Ada psikologi tumbuhan, ada psikologi hewan. Itu yang saya sempat dapat itu. Jadi kalau psikologi hewan, ya itu tadi dengan syair, dengan nyanyian, dengan doa, itu mereka akan terkoneksi juga. Si pemilik itu harus punya perasaan senang, apalagi kalau musikal kan, irama, Iya, pasti iya, akan bergerak. Kita aja kalau temponya juga begitu kan, dia juga kan punya irama secara ini. Jelas nggak sih? Jelas Enggak, tapi banget. memang ini seolah-olah temanya berat, tapi enggak sih Enggak, sebenarnya. enggak. Karena memang itu udah naluriah ya, ada di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Bahwa kita ya dalam diri kita ada irama, ada kasih sayang. Misalnya kalau misalnya saya nih Kurang kasih sayang. Yuk kita joget yuk. kurang disayang joget. Iya, itu harus maksudnya dibiasakan untuk berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya spirit ya. Ya, betul. Spirit betul, itu. Jadi musik dan spiritual dan ekonomi usaha itu berhubungan itu sebenarnya. Sebenarnya iya. Apa komprehensif gitu ya, maksudnya satu. Secara tidak langsung saling berkait. Saling berkait. Iya. Ketika psikologi tinggi itu juga berpengaruh pada ekonomi, berpengaruh juga pada kehidupan dia. Iya. Oke. Oke, menarik juga ya kalau pengelolaan peternakan juga, peternakan bebek itu orang musisi. Jadi gue ngebayangin kalau pagi-pagi gitu, tiba-tiba bawa biola kandang bebek gitu, terus bebek yang nyamperin kayak konser bebek. Konser bebek orkestra. Iya, bebek orkestra bisa nyanyiin tuh orkestra. Bebek orkestra. Nah, itu juga jadi ini jadi inspirasi juga buat karya senimannya ya. Oh iya, barangkali betul. bisa Betul bikin nih, jadi itu ide baru nih. Duck Orkestra. Bisa. Ntar ada bebek yang nyawer. Iya, tapi benar dari seniman kemudian beralih fungsi menjadi Tapi saya nggak meninggalkan jalan kesenimanannya juga tetap saya jalani gitu. Oh, iya. Jadi ini sebenarnya untuk menopang sisi ekonominya aja. Jadi betul, itu penting. kalau ekonominya sudah baik, maka kita ketika bikin karya atau produksi kesenian itu kan lebih fresh ya. Jadi Betul. tidak berharap pada angka yang ada di situ. Iya. Jadi kan sebenarnya lebih jujur pada apa yang kita buat sih. Mbah, saya setuju sekali itu. Saya juga setuju. Iya. Saya hampir setuju. Iya. So, Nah, musik kan juga bukan hanya dipakai untuk kita misalnya mendekatkan diri pada hewan atau pada tumbuhan. Kalau dalam sejarah juga kita lihat ada beberapa pengobatan yang menggunakan juga musik. Iya, ya. Oh, terapi Terapi, musik, Terapi musik. musik terapi. Iya, benar. Bagaimana musik itu bisa berpengaruh pada kesehatan juga. Pada dalam ritualitas misalnya Rumi ya. Ya. Rumi menggunakan musik sebagai pendekatan dia mendekati pada Tuhan. betul. Dengan tali samanya diiringi oleh musik kan. Para santri-santri itu melakukan tarian putaran. Darwis. Darwis. Dan itu dipercaya akan lebih mendekatkan dirinya pada Sang Ilahi. Nah, pengalaman Bang Ramdan sendiri nih tentang apa yang tadi udah ditarain sama Bang Eko nih soal musik dan spiritualitas. Menjalani itu gak atau ngalamin itu gak sih? Pasti mengalami. Oke. Karena kalau pakai ininya Pak Putu, ya kan? Putu Teater, Wijaya. ya Putu Wijaya. Teater adalah pengalaman batin. Ya. Musik adalah pengalaman batin. Oke. Ya, jadi
semua orang yang membuat karya seni pasti akan punya pengalaman batin baik personal ataupun kelompok. Iya. Nah, bahkan sampai urusan yang hubungannya lebih personal lagi kepada Tuhan itu bisa menjadi media, musik itu bisa menjadi media. Yang tadi Bang Eko udah bilang bahwa sama, tradisi sama itu kan musik secara ini mempengaruhi psikologi si para penari itu tadi, menghubung ekstase kecintaan kepada Tuhan. Jadi ya pasti akan mengarah ke situ ketika semakin dalam orang. Bahkan pemain-pemain musik yang bule sekalipun, contoh Sting ya. Kalau kita dengar Sting dulu, ini musiknya The Police banget gitu. Tapi ke belakang di usia dia yang udah mulai berusia gitu, musiknya kok terasa spiritual banget. Ya, ada tuh satu lagu dia yang memang ngomongin soal apa bunga yang tumbuh di gurun Sahara. Desert in the Rose. Desert in the Rose ya. Itu Rose in the Desert. Iya, itu deh. Pokoknya mawar Makanan di pembuka padang pasir. Iya, Itu iya. kan apa? Simbol ya. Simbol banget semiotiknya. Mawar di padang pasir. Iya. Itu emang itu kayaknya suatu fase ya Iya. buat seorang seniman, bagaimana fase itu perjalanan karyanya kemudian semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin dewasa, semakin mendekati sesuatu yang makin Spiritual. spiritual itu ya. Itu kayaknya Dan bergulir. untuk di musik sendiri kan artinya musik itu bukan teks ya. Ya. Dia sebenarnya lebih kepada bunyi gitu. Bunyi. Jadi kadang-kadang orang melihat musik ketika ada teks dia baru terasa. Tapi sebenarnya kita dengerin contoh misalnya lagu-lagu Yani atau lagu-lagu Rumi yang pakai suara suling Iya, itu kan tanpa itu teks ya. tanpa teks dia. Tapi mampu membangun keintiman, langsung dia bisa menghadirkan Allah, bisa menghadirkan kecintaan pada zat yang paling tinggi itu. Dari pengalaman Bang Ramdan ini kira-kira proses penciptaan musik seperti pernah nggak ketika melakukan proses penciptaan musik itu mengalami hal itu? Pasti. Maksud aku gini, yang spesifik gitu kira-kira apa gitu? Ya barangkali Nah, ada ini- perubahan secara Tiba-tiba merasa wadahatul wujud hilang atau enggak Itu boleh memang ketemu siapa. yang dibilang kerinduan itu kan kita tahu-tahu ingin nangis sendiri, tahu-tahu ingin sedih atau rindu setengah mati, itu pernah saya rasain. Jadi ketika kita bikin karya itu misalnya ada instrumen ya yang kalau saya pakai teks pasti akan terpengaruh oleh kekuatan teks itu tadi. iya. Tapi ketika bunyinya itu bergerak sendiri, itu kadang-kadang nganterin ke suasana itu tadi. Tahu-tahu muncul apa namanya keallahan gitu ya. Tahu-tahu kita mau main musik, Allah rasanya begitu nikmat gitu. Makanya dibilang seniman itu dekat untuk jadi wali. Nggak ada orang bilang gitu. aku sudah jadi wali. Udah ya. Wali kelas. Makanya kenapa Wali Songo juga kan menggunakan media musik sebagai Betul. penyebaran, Iya. karena itu media yang paling gampang diterima oleh masyarakat. Iya, gitu kan. iya. Hal yang paling menyentuh hati ya bunyi. Selain kata-kata. Jadi gedorannya bukan lebih pada kata-kata, tapi rasa yang terlontar. Zauq. Zauq. Naam. Adzau. Naam kadzalik. Ya. Bahkan di Al-Ghazali juga bilang kan di Kimia Imam Sa'adah Al-Ghazali. itu Imam Al-Ghazali bahwa untuk mencapai kebahagiaan orang harus mendengar musik, menari gitu kan. Ya. Itu untuk membangkitkan rasa cinta kepada Ilahi gitu kan. Bahkan banyaklah media sufi yang gunakan musik sebagai media untuk membangun semangat kepada Tuhan. Ya, Keintiman betul. Ya ternyata musik bisa sejauh itu ya. Iya. Bukan hanya kalau kita sebagai orang teater kan, ya musik dia akan membangun suasana satu itu, membangun latar, memperkuat adegan. Tapi sebenarnya dia juga bisa berdiri sendiri. Iya. Bisa berdiri sendiri sebagai apa ya? Ya tapi tetap lah menurut gue di teater juga kenapa itu ada musik macam menumbuhkan itu spirit itu, rasa itu. Jadi tetap sama seperti halnya dibilang sama Bang Ramdan bahwa musik ya jadi bagian yang juga ngangkat spirit, kedekatan kita terhadap peristiwa yang ada di atas panggung. Itu kan buat mendorong peristiwa yang biar nyampe. Kalau sederhananya misalkan sedih, nggak mungkin dong musiknya gembira. Itu kan harus ada pendekatan-pendekatan gitu, biar terstimulus. Jadi kalau ngomong itu semuanya kesatuan ya. Jadi teater tuh satu banget nih. Iya, betul. Kesatuan banget, nggak bisa tuh dipisahin misalkan ya musik-musik, acting-acting. Iya. Seni kolektif ya. Seni kolektif betul, Collective seni art kolektif. ya. Iya. Iya. Apa aja ada di
teater. Ya bunyi itu juga bukan perkara yang keluar, tapi yang ada John Cage itu bikin karyanya 4-3-3. Jadi ketika dia bikin karya itu isi notasinya cuma not berhenti, not diem. Jadi ketika dia main piano, dia nggak main piano. Jadi dia sebut itu bahwa bunyi adalah bagian dari musik. Jadi orang lihat musik itu ya semua yang terdengar, tapi sebenarnya yang tidak terdengar pun itu bisa musik sebenarnya. Oke. Bunyi itu adalah personal, tapi ketika bunyi maka dia jadi musik. Oke, luar biasa. Yang tidak bunyi adalah juga bunyi Iya, sebenarnya. bunyi. Bahkan kalau bagi mendengarkan wek-wek bebek itu bunyi dan musikal juga. Orkestra banget itu. Banget. Iya. Karena kan musik itu tidak tergantung pada alat kan, alat musik. Iya. Oh ya, kita membedakan ya antara bunyi dengan musik, Musik, ya. ya. Betul, bunyi. Ya. Bunyi. Kayak kan ada pertunjukan di mana orang bilang ini kok nggak ada musiknya. Ada, karena musik itu udah nyatu dengan adegan, dengan Iya, peristiwa kan. Iya. Jadi udah nyatuan antara semua peristiwa, semua elemen. Jadi nggak dibutuhkan lagi alat untuk membunyikan suara dan lain sebagainya. Oke. Itu juga jadi catatan buat pemusik teater gitu ya. Buat teman-teman yang masih belajar mengolah, saya juga masih belajar. Tapi ketika melihat sebuah pertunjukan, jangan langsung menghadirkan saya mau bunyi ini. Nah, itu dia. Ya ini penting kan, karena Ya. hubungan batang-batang ini adalah Iya. dedengkotnya para teater, Seniman pertunjukan. seniman pertunjukan. Maka buat para penata musik itu harus diwaspadai. Jangan mau sendiri, tapi ikutin peristiwa pertunjukan itu. Nanti akan kebentuk bunyi-bunyi yang akan kalian tangkap. Jadi itu catatan buat teman-teman. Penting itu, Penting banget. stabilo. Stabilo ya. Ya sampai kan kalau di ini kan bunyi ini gelas jatuh itu jadi bunyi, jadi sesuatu, jadi musik, jadi bunyi lah ya. Iya, iya. Jadi sesuatu yang mungkin orang nanti impresinya seperti apa. Derap langkah di atas panggung, misalkan komposisi blok atau gerak di atas panggung walaupun itu tanpa musik dan itu sudah berbunyi dengan sendiri mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak ansih melulu bahwa musik itu berbentuk instrumentalia, Iya. ya, tapi juga dari banyak hal ya. Tadi itu karena memang kalau udah musik tadi dibilang kan ya udah ya musik yang memang sudah ada gitu. Iya. Ada skornya. Ada Ada skornya. skor. Itu udah diproduksi sebagai pengetahuan. Betul. Ya. Oke. Bisa dipelajari, tapi bahwa unsur dalamnya, innernya itu juga harus Iya. diikut sertakan. Itu yang disampaikan sama Pak Sas juga ya, bahwa Siapa? Pak Slamet Abdul Syukur. Oh, Apa? iya. Nah, jadi semua memori kita itu musikal banget. Contohnya ya, saya ajak abang-abang, Oke. Oh, Ya, menarik ya, nih. contoh ya. Ya, coba gimana tuh? kita coba humming bersama. Oke. Humming dulu Oh, sebelum iya, masuk. iya, iya, Coba siap. humming 1 2 3. Tapi itu nggak ada suara delman nggak apa-apa? Gak apa-apa, itu jadi musikal ya. Iya, nah maksud gue begitu, nyambungnya ke situ. Sebenarnya bocor. Iya. Peristiwa musikal itu nggak harus yang tadi itu yang selalu dengan alat musik, dengan humming itu udah peristiwa musikal. Iya. Nah, kenapa memori kita bisa begitu gampang menangkap musik? Contoh ya, contohnya ya, kita sama-sama. Nah, Atau gimana? Enggak, merespon balik, Oh. menangkap bunyi yang keluar Iya. gitu ya. Nah, Oh. jadi langsung sama, tanpa kita harus tulis notasi, Oh. langsung bisa terekam. Oke, ulang deh, kayaknya belum agak. Belum ya, oke. Mungkin biar lebih jelas Oke lagi ya. teman-teman yang Nanti nonton. kita meniru suara itu. Meniru suara, bahwa memori kita lebih cepat sampai yang tadi dan bisa kita rekam. Kalau dari tradisi tulisan itu kan gaya barat, Iya. tapi gaya timur itu kan seni tutur. Iya. Nah, ini contoh satu jenis tutur kita. Nah, bener gak? Iya, iya, iya. Gampang dan sangat bisa Automatically diterima. ya? Otomatis, iya itu. Bahwa Naluri peristiwa ya? musikal, irama, memori itu pasti akan terus kita rekam karena setiap hari kita tangkep itu. Oke, coba kita tes lagi. Apa? gimana? Ya, whatever. Oh, whatever you want to doing. Tell me dong, tell me. Coba Tell me, aja gue. musika. Itu menarik ya, menarik ya. Menarik bahwa Ya itu juga ketika tadi tuh langsung saya nangkepnya lain, impresinya lain. Itu satu hentakan kemarahan Apakah? atau suruh diem atau bercanda kan jadi Iya. banyak tafsir. Satu bunyi bisa mewakili banyak hal. Iya, iya. Tadi menarik juga tuh ketika bicara apa, ada pengetahuan yang kita dapatkan. Kalau kita kebanyakan secara ilmiah ya, dapatkan akademis, intelektual banget, itu kita dapatkan melalui barat, pengetahuan barat.
Sementara kita juga punya pengetahuan lain yang itu juga bikin luar biasa. Membuktikan. Cara naluri ya, naluri atau didak. Para seniman pertunjukan kan mereka membuat pertunjukan ya karena sudah jadi kebiasaan, jadi naluri. Akhirnya ketika muncul barat, semua itu jadi dibahasakan secara ilmiah. Bagi mereka jadi tergagap kan ya, padahal juga bukan sebuah kebutuhan. Yang penting kan lakunya itu, bukan ilmunya. Tapi kadang orang yang sombong secara intelektual kan pakai teori itu. Secara lakunya bisa berbeda. Iya, iya. Sama kayak orang ngobrolin tasawuf baru pada frame ilmu, ya kan? Iya. Nah. Ya, dia berarti nggak akan masuk ke dalam gelasnya kan? Gelasnya, betul. Tapi baru ngomongin ini gelas, sama juga ngomongin musik. Teori ini. Tapi ketika kita minum airnya itu akan jadi hal yang berbeda kan? Oke. Spiritual luar banget biasa nggak tuh? Gue suka. Teman-teman. Jadi itu yang memang sudah disampaikan sama tamu kita Bang Ramdan, seorang pengusaha bebek, peternak bebek, juga seorang musisi, Violinis dan juga tenaga pengajar, dan juga lulusan dari UIN. begitu beragam ya latar belakangnya, kemudian bisa menjadi apa saja. Bunglon banget ya. Bunglon, iya nih, aduh. Kita memang we must be bunglon kayaknya. ya Bimas Bibung. Nggak bisa satu gitu, nggak bisa. Kan teater yang ngajarin Iya, seni kolektif. kolektif, Kolektif bisa semua, menerobos Iya. segala intangan apa aja kan kemana-kemana. Ya kita masuk teater kan kita sudah bisa acting, bisa artistik, bisa musik, Bisa ngangkat level, Bisa ngangkat level, lu. bisa bersihin itu, bisa maku-maku, bisa gergaji. Kan perempuan nggak ada nggak ada, Laki perempuan dipasang sama aja. lampu gitu. Semuanya harus bisa dilakukan. Oke, menarik. Jadi obrolan kita kali ini sangat inspiring. Ketemu lagi nanti ya di video selanjutnya dan pastinya lebih menarik. Terima kasih buat Bang Ramdan yang udah datang di tempat kita. Dan ketemu lagi nanti kita di channel masih sama 3 Batang Cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.